Ini adalah kisah tentang seorang pemuda kaya raya, tapi sombong dan angkuh, sehingga mendapatkan kutukan yang menyakitkan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Oke, langsung saja, kita mulai ceritanya. Arka adalah seorang pemuda kaya raya, seorang pengusaha kayu yang sukses dan hidup dalam kemewahan. Namun, di balik kekayaannya yang melimpah, terdapat kekejian yang tak termaafkan. Usaha kayunya ternyata berasal dari penebangan liar di hutan-hutan yang dilindungi. Dengan tanpa rasa bersalah, Arka membabat hutan demi memperkaya dirinya, mengabaikan dampak buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Tak hanya itu, dalam kesehariannya, Arka memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan kejam. Bahkan ibunya sendiri dianggapnya sebagai pembantu pribadi yang hanya ada untuk melayani kebutuhannya. Kehangatan keluarga, empati, dan kasih sayang seolah tidak pernah hadir di dalam hatinya. Salah satu orang yang paling sering mendapat hinaan Arka adalah Sinta, seorang gadis miskin yang cantik dan berhati lembut. Sinta hidup dengan kesederhanaan bersama keluarganya, yang selalu direndahkan oleh Arka karena mereka tidak memiliki harta seperti dirinya. Setiap kali melihat Sinta, Arka tak pernah melewatkan kesempatan untuk merendahkannya. Di matanya, kemiskinan adalah tanda kelemahan, dan Sinta serta keluarganya tidak layak untuk dihormati. Bahkan ketika Sinta menawarkan kebaikan atau senyuman, Arka hanya membalasnya dengan hinaan yang semakin menambah luka di hati gadis itu. Selain Sinta, Arka juga tak segan-segan menghina dan merendahkan anak-anak yatim piatu di sekitar tempat tinggalnya. Ia memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah beban bagi dunia, tanpa menyadari bagaimana mereka bertahan dengan kehilangan dan kesulitan. Bagi Arka, hanya dirinya yang penting, dan semua orang serta segala sesuatu hanyalah alat untuk memuaskan ambisi dan egonya yang tak terbatas. Sikapnya yang arogan dan tanpa empati membuat banyak orang di sekitarnya tersakiti, tetapi ia tidak pernah merasa bersalah atau menyesal. Kebahagiaan dan kesenangan hanya bisa ia rasakan ketika orang lain berada di bawah kendalinya. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari pasar, Arka bertemu dengan seorang pengemis tua di pinggir jalan. Pengemis itu duduk lesu, dengan tangan terulur, berharap sedikit belas kasih dari siapapun yang lewat. Namun, bukannya memberikan bantuan, Arka malah menghardik pengemis itu dengan suara penuh ejekan. Apa gunanya orang sepertimu hidup di dunia ini? Hanya merepotkan orang lain, ucapnya dengan tatapan penuh penghinaan. Pengemis itu hanya menunduk, menahan diri dari kemarahan dan kesedihan yang terus bertambah setiap kali ia diremehkan oleh orang-orang kaya seperti Arka. Tak cukup dengan hinaan, Arka yang marah karena dianggap diperlambat, bahkan melampiaskan kekesalannya dengan menendang pengemis tersebut hingga tersungkur ke tanah. Pengemis itu jatuh dengan tubuh ringkihnya yang mulai memar. Matanya basah oleh air mata yang tak lagi bisa dibendung. Tangisnya bukan hanya karena rasa sakit fisik, tapi juga karena hatinya yang terluka dalam, merasa dirinya dianggap hina dan tak layak dihargai. Pengemis itu mengucapkan doa dalam hati, sebuah doa yang ia panjatkan dengan sepenuh hati, meminta keadilan atas penderitaan yang ia alami di tangan Arka. Suatu hari, dengan penuh kesombongan dan niat buruk, Arka memutuskan untuk pergi ke dalam hutan bersama beberapa anak buahnya. Mereka membawa peralatan lengkap untuk menebang pohon dan membabat habis setiap batang kayu yang bisa dijual dengan harga tinggi. Hutan itu tampak lebat dan sunyi, seolah-olah menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Namun, meski ada cerita tentang tempat itu sebagai hutan terlarang yang dihuni oleh makhluk gaib dan dilindungi oleh kekuatan tak terlihat, Arka tidak gentar. Baginya,
Hutan ini hanyalah tempat biasa yang menyimpan kekayaan alam yang siap direnggutnya demi keuntungan pribadi. Ia tidak peduli pada larangan masyarakat sekitar yang percaya pada kekuatan mistis yang menjaga hutan tersebut. Bahkan menganggap cerita itu hanya mitos yang tidak berarti. Dengan tangan tanpa belas kasih, Arka dan anak buahnya mulai menebang pohon-pohon besar yang berusia ratusan tahun. Setiap batang pohon yang jatuh ke tanah menimbulkan suara yang menggema, seolah-olah hutan itu sendiri merintih karena rasa sakit. Tidak hanya menebang pohon, Arka juga mencemari sungai dengan membuang minyak dan sampah sisa pekerjaan mereka, mengotori air yang mengalir jernih di sepanjang hutan. Suara alat-alat berat memecah keheningan hutan yang biasanya sunyi, membuat burung-burung terbang berhamburan dan hewan-hewan melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Namun, semua itu tidak menyentuh hati Arka. Baginya, alam hanyalah sumber daya untuk dimanfaatkan, dan dampaknya pada lingkungan atau makhluk hidup di dalamnya tidak pernah ia pikirkan. Di balik kesunyian hutan, tanpa sepengetahuannya, makhluk-makhluk gaib yang menghuni tempat itu mulai mengamati tindakannya dengan rasa marah dan kecewa yang mendalam, siap untuk menghukum kesombongan dan ketidakpeduliannya. Di tengah kesibukan menebang pohon dan menghancurkan alam, Arka dan anak buahnya dikejutkan oleh sosok seorang nenek tua yang tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya kecil, bungkuk, dan wajahnya keriput dengan sorot mata yang dalam, seolah-olah menyimpan rahasia hutan yang gelap dan tak terungkap. Dengan langkah tertatih, nenek itu mendekat dan memohon kepada Arka. "Anak muda, bolehkah aku meminta seteguk air? Tenggorokanku kering, dan tubuhku lemah." Namun, alih-alih menunjukkan belas kasih atau sekadar rasa hormat, Arka menatapnya dengan ejekan yang dingin, seraya tertawa terbahak-bahak di depan wajah nenek tua itu. "Air? Pergilah dan cari sendiri. Jangan ganggu aku dengan permintaan sepele," ucapnya sambil menyingkirkan nenek itu dengan gerakan tangan yang merendahkan. Tak ada sedikit pun rasa empati di matanya. Bahkan ia merasa terhibur melihat betapa lemah dan tak berdayanya nenek tersebut. Namun, yang Arka tidak ketahui adalah bahwa nenek tua itu bukanlah orang sembarangan. Ia adalah penyihir sakti, penjaga mistis hutan terlarang, yang selama berabad-abad melindungi alam dan seluruh makhluk di dalamnya. Di balik senyum lelahnya, nenek itu menyimpan kemarahan yang dalam, dan dalam hati ia bersumpah untuk memberi pelajaran kepada Arka atas kesombongan dan kekejamannya yang tak terkendali. Wajah nenek tua itu berubah, tak lagi menampakkan kelemahan, melainkan kemarahan yang begitu dalam. Dengan tatapan tajam yang seolah menusuk jiwa Arka, ia berkata dengan suara dingin yang bergema di seluruh hutan, "Kau, yang tak mengenal rasa hormat dan kasih sayang, akan kuberi pelajaran seumur hidupmu. Kau memperlakukan orang lain dengan hinaan, menganggap mereka tak berharga. Maka, kau pun akan merasakan hidup sebagai makhluk yang paling kau rendahkan." Arka tertawa meremehkan, mengira ancaman nenek tua itu hanyalah omong kosong. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, sang nenek mengangkat tangannya dan mengucapkan mantra dalam bahasa yang terdengar asing. Tanah di bawah Arka bergetar, udara sekitar mendadak terasa berat, dan hawa dingin merayap masuk ke tulang-tulangnya. Dalam hitungan detik, tubuh Arka mulai berubah. Kakinya melebar dan pendek, tubuhnya membulat, kulitnya kasar dengan bulu-bulu kasar yang tumbuh di sekujur badannya. Ia berusaha berteriak, tetapi hanya suara dengkuran yang keluar dari mulutnya yang kini berubah menjadi moncong seekor babi. Kesombongan yang dulu terpancar dari matanya kini digantikan oleh ketakutan dan kebingungan. Semua anak buahnya menyaksikan transformasi itu dengan ngeri, dan tanpa menunggu lebih lama, mereka lari terbirit-birit, meninggalkan Arka sendirian dalam bentuk barunya. Arka berusaha mengejar mereka,
Tetapi kakinya yang pendek dan tubuhnya yang kini ringkih membuatnya tak berdaya. Ia hanya bisa meratap dalam hati, menyadari bahwa dirinya kini adalah seekor babi, makhluk yang kerap ia anggap hina dan tak berharga. Tepat seperti kutukan nenek tua itu, ia kini harus hidup sebagai sosok yang tidak dihormati, menjalani nasib yang ia ciptakan sendiri melalui kesombongan dan kekejamannya. Dengan langkah gontai dan penuh harap, Arka berusaha kembali ke desanya. Meskipun kini ia hanya bisa berjalan lambat dengan kaki-kaki pendeknya yang lemah. Di sepanjang perjalanan, ia terus berharap bahwa seseorang, siapa saja yang mengenalinya, akan menyadari bahwa babi yang datang itu adalah dirinya, Arka, sang pemuda kaya yang pernah mereka segani. Namun, saat ia tiba di desa, yang menantinya bukanlah wajah-wajah ramah atau sapaan hangat, melainkan tatapan penuh kebencian dan jijik dari para warga. Mereka menganggapnya sebagai babi liar yang mengganggu dan mengotori tempat mereka. Beberapa warga bahkan mengayunkan sapu dan tongkat, berteriak memintanya pergi. Dalam kepanikannya, Arka mencoba mendekati seorang wanita tua yang dulu sering ia abaikan, berharap setidaknya ada belas kasih di sana. Namun, wanita itu malah berteriak, memanggil anak-anak di sekitarnya untuk menjauhkan babi tersebut. Anak-anak desa pun segera mengerumuninya, tertawa sambil melemparkan batu ke arahnya. Beberapa mengenai tubuhnya dengan keras dan menyakitkan. Dengan hati yang hancur, Arka berlari terseok-seok ke arah hutan, merasa takut dan sangat terluka, baik secara fisik maupun emosional. Rasa sakitnya kini tak hanya berasal dari pukulan dan lemparan yang diterimanya, tetapi juga dari kenyataan pahit bahwa semua yang dulu menghormatinya kini memperlakukannya seperti sampah, dan ia benar-benar sendirian dalam penderitaannya. Dalam kesendirian yang mencekam di tengah hutan, Arka mulai benar-benar menyadari kejamnya dunia yang dulu ia ciptakan bagi orang lain. Kini, ia merasakan setiap penderitaan yang dahulu ia abaikan dengan dingin. Laparnya tak tertahankan, tapi tak ada yang datang memberinya makanan. Kedinginan menyelubungi tubuhnya. Namun ia tak punya tempat berlindung atau pakaian hangat yang dulu ia sepelekan. Ia meratap dalam diam, hanya bisa meringkuk di balik pepohonan untuk menghindari angin malam yang menusuk tulang. Setiap bunyi daun yang berdesir di hutan membuatnya gelisah, takut akan bahaya yang mungkin datang. Malam yang dulu ia lalui dengan nyaman di ranjang mewah kini berubah menjadi mimpi buruk yang terus berulang. Sementara tubuhnya menggigil, hatinya juga diliputi rasa takut yang begitu dalam. Sebuah rasa asing yang dulu ia abaikan ketika merendahkan orang lain. Malam-malam panjang ia habiskan dalam kesendirian, dengan hanya hewan hutan yang terkadang meliriknya tanpa perhatian. Tak ada lagi anak buah yang melayani, tak ada lagi kekuasaan yang melindungi, hanya dirinya yang kini terperangkap dalam kutukan tanpa akhir. Ketika lapar menghampirinya, ia terpaksa mengais-ngais di tanah untuk mencari apapun yang bisa dimakan, dedaunan, akar-akaran, atau sisa-sisa makanan dari binatang lain. Setiap gigitan, yang dulu terasa mewah dan nikmat, kini hanya meninggalkan rasa pahit yang mengingatkannya akan posisinya sekarang sebagai makhluk yang tak berarti. Dalam kesunyian dan penderitaan itu, ia mulai menyadari betapa berartinya kehangatan dan belas kasih yang dulu ia remehkan. Setiap malam yang dingin dan kelaparan yang tiada akhir menjadi pelajaran pahit yang mengajarinya arti sesungguhnya dari kesepian dan kerendahan hati. Arka, yang dulu angkuh dan tak peduli, kini hanya bisa merenungi nasibnya dengan penyesalan yang kian mendalam, berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Suatu pagi yang cerah, ketika embun masih menetes di daun-daun dan matahari mulai menembus kabut tipis hutan, Sinta, gadis desa yang miskin namun penuh kasih, berjalan menyusuri pinggiran hutan untuk mencari kayu bakar. Di sela-sela pohon,
Ia melihat sosok babi kecil dengan tubuh yang kurus dan kotor, meringkuk lemah di bawah semak belukar. Babi itu tampak begitu menyedihkan, dengan bulu yang kusut dan tatapan kosong penuh keputusasaan. Tergerak oleh belas kasihan, Sinta mendekati babi itu dengan hati-hati, takut hewan malang itu akan ketakutan dan lari. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Babi itu hanya menatapnya dengan mata sendu yang begitu dalam, seolah-olah mengharapkan sesuatu yang tak mampu ia ungkapkan. Melihat betapa lemahnya hewan itu, hati Sinta luluh, dan tanpa ragu, ia mengeluarkan sepotong roti kecil dari tasnya, sisa bekal yang ia bawa dari rumah. Ia menyodorkan makanan itu dengan senyuman lembut, dan babi itu, yang tak lain adalah Arka, langsung menyambutnya dengan penuh rasa syukur. Sinta, yang tak menyadari bahwa babi itu adalah Arka, pemuda kaya yang dulu menghina keluarganya, merasa iba melihat kondisi babi yang tampak kelaparan dan kehilangan harapan hidup. Ia pun memutuskan untuk membawa babi itu pulang dan merawatnya, meskipun dirinya sendiri hidup dalam serba kekurangan. Di rumahnya yang sederhana, Sinta menyiapkan tempat berlindung untuk babi itu, menata sedikit jerami agar babi itu bisa beristirahat dengan nyaman. Setiap hari, Sinta menyisihkan sebagian makanannya, meskipun sebenarnya tidak banyak, untuk memberi makan hewan itu, dan sesekali ia mengusap kepalanya dengan lembut, berbicara pada babi itu seolah-olah sedang berbicara pada seorang teman. Perlakuan hangat dan tulus dari Sinta membuat Arka merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kasih sayang yang murni, tanpa syarat. Ia mulai menyadari betapa berharganya perhatian sederhana itu, dan dalam kebisuannya, ia merasakan penyesalan yang kian mendalam atas cara ia pernah memperlakukan Sinta dan orang-orang lain yang selama ini ia anggap tak berharga. Setiap hari berlalu dengan Sinta yang penuh kasih, Arka mulai memahami arti sebenarnya dari kebaikan dan kemanusiaan, sesuatu yang tak pernah ia hargai sebelumnya. Hari demi hari, Sinta merawat babi kecil itu dengan penuh ketulusan, memberi makan, dan memastikan ia memiliki tempat berlindung yang hangat dan nyaman. Setiap kali ia datang membawa makanan, ia akan duduk di samping babi itu, terkadang menyampaikan kisah hidupnya, kesulitan yang ia hadapi, dan harapan-harapan sederhana yang seringkali terhalang oleh keterbatasan hidupnya sebagai gadis miskin. Bagi Sinta, berbicara pada hewan yang tampak jinak itu memberikan kenyamanan tersendiri. Ia merasa didengar, meski babi itu tak bisa menjawabnya. Sementara itu, bagi Arka yang terjebak dalam tubuh seekor babi, perhatian Sinta adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan ia terima, terlebih dari orang yang dulu ia rendahkan. Kasih sayang dan ketulusan yang ia rasakan dari Sinta membuka luka di hatinya, tapi juga menghangatkannya dengan cara yang baru. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arka memahami bagaimana rasanya dipedulikan tanpa alasan, tanpa pamrih, tanpa kekayaan atau kekuasaan yang bisa ia tawarkan. Di tengah keheningan tubuhnya yang tak lagi mampu berbicara, Arka merasa hati dan pikirannya mulai berubah. Seolah setiap perhatian Sinta adalah lembaran pelajaran yang membuatnya merenungi makna dari kebaikan dan cinta yang sejati. Setiap kali Sinta memperlakukannya dengan lembut, hati Arka terasa semakin berat, dan kenangan masa lalunya mulai berputar di benaknya, satu demi satu, seperti lembaran hitam yang mengingatkannya pada dosa-dosa yang pernah ia perbuat. Ia teringat pada banyak orang yang telah ia hina dan sakiti, termasuk Sinta dan keluarganya. Ia mengingat bagaimana ia dengan kejam menertawakan kemiskinan Sinta, seolah-olah hidupnya yang sederhana adalah bahan olok-olokan yang pantas untuk direndahkan. Ia juga teringat pada para pekerja yang dipaksa bekerja keras tanpa upah yang layak, bahkan pada ibunya yang ia perlakukan seperti pembantu. Setiap ingatan itu menghujam hatinya dengan rasa sakit yang tak terlukiskan, membuatnya ingin berteriak, memohon ampun kepada mereka semua. Namun,
Di dalam tubuh seekor babi, ia tak dapat mengekspresikan penyesalannya, dan ia hanya bisa menangis dalam diam, merasa hatinya hancur berkeping-keping. Malam-malam ia habiskan dengan merenungi kehidupannya yang penuh dengan kekejaman dan kesombongan. Rasa penyesalan membakar hatinya, begitu mendalam hingga ia merasa seperti tercekik oleh rasa bersalah yang tak pernah ia bayangkan akan ia rasakan. Setiap momen kebahagiaan yang pernah ia nikmati kini terasa pahit dan hampa, karena ia menyadari bahwa semuanya dibangun di atas air mata dan penderitaan orang lain. Arka berharap, meskipun terasa mustahil, bahwa dirinya bisa diberikan kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Dalam hati, ia memohon agar kutukan ini bisa diangkat, bukan karena keinginan egoisnya untuk kembali ke kehidupan lamanya, tetapi karena ia ingin menebus dosanya dan menunjukkan pada dunia bahwa dirinya telah berubah. Namun, tanpa jaminan atau kepastian, Arka hanya bisa bergantung pada harapan kecil itu, memupuknya setiap hari dengan doa yang tak terucap, memohon pengampunan yang terasa begitu jauh dari jangkauannya. Di tengah malam yang sunyi, saat Arka tertidur dengan tubuhnya yang lelah dan hati yang penuh penyesalan, sosok penyihir tua yang pernah mengutuknya muncul dalam mimpinya. Dengan tatapan yang tajam dan aura yang penuh kuasa, penyihir itu menatap Arka, yang dalam bentuk babi hanya bisa memandang dengan penuh ketakutan. Suaranya bergema, terdengar dingin dan tegas, menyusup ke dalam setiap sudut hati Arka yang semakin gundah. Kau telah banyak melakukan dosa, Arka. Hidupmu penuh dengan kesombongan, ketamakan, dan ketidakpedulian pada penderitaan orang lain. Kau akan tetap terperangkap dalam tubuh babi ini, hingga kau melakukan pengorbanan yang benar-benar tulus, tanpa pamrih, untuk seseorang. Baru setelah kau menunjukkan bahwa hatimu benar-benar berubah, kutukan ini akan diangkat, kata penyihir itu dengan suara yang dalam dan menggema. Kata-katanya seperti palu yang menghantam keras hati Arka, mengingatkan bahwa ia belum cukup hanya dengan menyesali perbuatannya. Ia harus melakukan sesuatu yang nyata untuk menebus dosa-dosanya. Mimpi itu terus menghantui Arka sepanjang malam. Bahkan setelah penyihir itu lenyap dalam bayang-bayang gelap yang menyelimuti mimpinya, ia terbangun dengan rasa takut dan bingung, tetapi sekaligus penuh dengan kegelisahan yang mendalam. Pesan penyihir itu membuatnya semakin sadar bahwa ia tak hanya bisa duduk pasrah dalam penyesalan tanpa tindakan nyata. Ia memahami bahwa perubahan sejati memerlukan tindakan yang murni dan tanpa pamrih. Sebuah pengorbanan yang datang dari hati, bukan sekadar demi menghilangkan kutukan. Namun, di sisi lain, Arka diliputi ketakutan. Bagaimana ia bisa melakukan pengorbanan itu, terutama dalam keadaan tak berdaya seperti sekarang? Malam itu, ia tak dapat kembali tidur. Pikirannya terus berputar mengingat pesan penyihir dan membayangkan apa yang harus ia lakukan untuk bisa membuktikan ketulusan hatinya. Terjaga dalam keheningan malam, ia merenung, memohon dalam hatinya agar diberi kekuatan untuk menggapai pengampunan sejati dan menemukan kesempatan untuk membuktikan perubahan dirinya. Pada suatu pagi yang tampak tenang, Sinta berjalan masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar, tanpa menyadari bahwa bahaya besar mengintainya di balik pepohonan yang lebat. Seekor serigala liar, lapar dan ganas, mengendus keberadaannya dari kejauhan. Matanya yang tajam mengamati setiap gerakannya dengan naluri haus darah. Tanpa suara, serigala itu mendekat. Tubuhnya bergerak cepat dan lincah di antara semak-semak, siap menerkam mangsanya. Sinta, yang sedang asyik mengumpulkan ranting, tiba-tiba tersentak oleh suara gemerisik yang mendekat, dan saat ia menoleh, ia melihat sosok serigala itu berdiri hanya beberapa langkah darinya. Giginya mengkilat tajam dan sorot matanya penuh ancaman. Sinta terpaku ketakutan, tubuhnya kaku, dan napasnya tertahan, menyadari bahwa ia tak memiliki waktu untuk melarikan diri atau melawan.
Di sisi lain, Arka, yang berada tidak jauh dari sana, melihat adegan mengerikan itu. Tanpa berpikir panjang dan tanpa memedulikan tubuhnya yang lemah sebagai babi, ia berlari secepat yang ia bisa menuju Sinta. Meski langkahnya pendek dan terhambat, Arka tak menghentikan langkahnya. Ia tahu bahwa inilah saatnya ia harus bertindak tanpa pamrih, demi seseorang yang telah merawatnya dengan tulus. Saat ia sampai, Arka dengan berani berdiri di antara Sinta dan serigala itu, mengeluarkan suara keras untuk mengalihkan perhatian si serigala. Serigala itu, yang terkejut melihat keberanian Arka, langsung menyerangnya. Cakar tajam serigala itu menggores tubuhnya. Tapi Arka tidak mundur. Ia merasakan sakit yang luar biasa, namun tetap menatap serigala itu dengan tekad bulat, melindungi Sinta meski nyawanya terancam. Dalam kondisi yang penuh luka dan kesakitan, Arka bertahan, menunjukkan pengorbanan tulusnya, berharap agar Sinta dapat melarikan diri dari bahaya itu. Saat Arka terus bertahan, dengan tubuh yang semakin lemah oleh luka-luka akibat serangan serigala, tiba-tiba keajaiban terjadi. Cahaya lembut mulai menyelimuti tubuhnya, memancar hangat dari setiap inci kulitnya yang terluka. Cahaya itu semakin terang, mengusir kegelapan hutan sejenak dan membuat serigala yang menyerang merasa terintimidasi hingga akhirnya lari ketakutan ke dalam bayang-bayang pepohonan. Sinta, yang awalnya diliputi ketakutan dan kebingungan, menatap tak percaya pada babi yang baru saja menyelamatkannya. Ia menyaksikan sosok babi yang perlahan-lahan berubah, tubuhnya berangsur-angsur memanjang, bulu-bulunya menghilang, dan wajahnya mulai membentuk wajah manusia yang ia kenali. Di tengah gemerlap cahaya yang semakin meredup, Arka kembali berdiri di hadapannya sebagai seorang manusia, bukan lagi babi kecil yang lemah dan ringkih. Kutukan penyihir telah terangkat, karena ketulusan dan keberanian Arka yang rela mempertaruhkan nyawanya demi orang lain, tanpa pamrih dan tanpa harapan untuk kembali. Sinta masih tertegun, menatap Arka yang sekarang benar-benar berbeda. Bukan hanya dalam penampilan, tapi ada sesuatu yang terpancar dari dalam dirinya. Sebuah kedalaman dan kelembutan yang tak pernah ada sebelumnya. Arka, yang dulu dikenal sebagai pemuda arogan yang penuh kesombongan, kini berdiri dengan penuh kerendahan hati di hadapannya. Matanya menatap Sinta dengan syukur dan penyesalan yang begitu nyata. Dengan suara yang berat oleh emosi, ia mengucapkan terima kasih kepada Sinta karena telah memberinya kesempatan untuk berubah dan mengerti makna sebenarnya dari kasih sayang. Sinta, yang masih terkejut oleh perubahan dramatis ini, merasakan sesuatu yang hangat mengisi hatinya. Ia melihat Arka dengan cara yang berbeda, menyadari bahwa pemuda di hadapannya telah mengalami transformasi mendalam. Dalam keheningan hutan, mereka saling menatap, dan di antara mereka ada pemahaman yang mendalam tentang kesempatan kedua, perubahan, dan kebesaran hati yang sejati. Arka, yang telah mendapatkan kembali bentuk manusianya, kembali ke desa dengan langkah penuh kerendahan hati. Wajahnya, yang dulunya selalu terpahat dengan kesombongan, kini penuh dengan rasa penyesalan yang tulus. Ia berdiri di tengah-tengah alun-alun desa, di hadapan warga yang berkumpul dengan tatapan penuh keheranan. Dengan suara yang bergetar oleh emosi, Arka mengakui semua kesalahan masa lalunya. Ia menundukkan kepala, memohon maaf kepada setiap orang yang pernah ia sakiti, termasuk Sinta dan keluarganya, serta semua warga yang hidupnya ia buat menderita dengan kesombongan dan kerakusan. Ia menyampaikan betapa ia menyadari dosa-dosanya selama ini dan bahwa kutukan yang ia alami telah mengubah dirinya sepenuhnya. Di hadapan mereka semua, Arka berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjalani hidup yang penuh makna dan rendah hati. Ia juga berjanji bahwa ia akan menggunakan kekayaan yang selama ini ia kumpulkan bukan lagi untuk keegoisannya,
tetapi untuk membantu mereka yang membutuhkan, memastikan setiap orang di desanya mendapatkan kehidupan yang layak. Penduduk desa terdiam mendengar permintaan maaf dan janji Arka. Mereka melihat ketulusan dalam sorot matanya, yang kini dipenuhi dengan rasa penyesalan dan keinginan untuk menebus kesalahannya. Perlahan-lahan, satu persatu warga mulai mengangguk dan beberapa bahkan tersenyum kecil sebagai tanda penerimaan. Sinta, yang menjadi saksi perubahan besar dalam hidup Arka, maju dan dengan lembut meletakkan tangan di bahunya sebagai tanda pengampunan yang tulus. Melihat hal itu, warga desa lainnya pun tergerak, dan mereka memberinya kesempatan kedua, memberi ruang bagi Arka untuk membuktikan bahwa dirinya memang telah berubah.